menanggapi atau memberikan sedikit pendapat ya tentang bagaimana sikap pemimpin-pemimpin dunia Islam terhadap masalah Israel dan Palestina dan juga termasuk perang Iran Israel ini. Cak Mustafa Abdurrahman mengenalkan konsep yang menarik tentang ekosistem tadi itu. Jadi ini ada pertarungan antara kekuatan-kekuatan besar di Timur Tengah untuk membentuk ekosistem. Dan saya kira betul itu. Amerika menghendaki suatu ekosistem sendiri atau lingkup pengaruh ya yang menentukan wilayah ini. Kemudian ada aktor lain yang membangkang, tidak mau mengikuti desain yang dibikin oleh Amerika ini dengan proksinya yaitu Israel. Nah, negara itu tidak lain adalah Iran saat ini. Dulunya ada beberapa negara Arab yang memiliki visi sendiri untuk membangun ekosistem ini yang tadi disebut oleh Cak Mus, yaitu negara-negara Arab yang mengikuti ideologi Arabisme, yaitu Mesir, Syria, dan Irak yang pernah membangun koalisi untuk melawan Israel dalam perang tahun 67 tapi kalah. Nah, jadi ini betul. Nah, saya ingin menambahkan begini. Timur Tengah ini situasinya persis dengan Amerika sebetulnya dalam hal isu Israel. Amerika dan juga Eropa hari-hari ini, terutama di era digital teknologi sekarang, di mana semua orang bisa berpendapat dan pendapatnya bisa langsung di-share kepada semua orang secara spontan. Itu sekarang kita menjadi tahu bahwa sebetulnya kalau kita lihat Amerika dan Eropa, saya berani mengatakan bahwa mayoritas orang Amerika dari segi rakyatnya mereka itu pro Palestina. Saya tahu itu ya karena mengikuti lewat X tadi itu. Makanya kembali lagi, alhamdulillah ada orang namanya Elon Musk. Saya berani bertaruh, seandainya X itu masih Twitter yang dulu, itu suara-suara yang pro Palestina akan disensor. Seperti yang berlaku untuk Facebook sekarang. Memang sekarang ini masih ada sensor, tetapi sensornya minimal. Minimal sekali. Nah, karena sekarang media sosial ini ruang yang terbuka, kita jadi tahu sebetulnya apa sih yang dirasakan oleh orang Barat itu. Dan ya saya cukup intensif sejak 3 tahun terakhir ini setelah era Elon Musk itu. Ya saya aktif di Twitter sejak tahun 2009. Saya ini udah termasuk dinas sabikin lah pokoknya untuk urusan Twitter, tapi ya Twitter yang lain-lain saya nggak main. Saya tahu betul suasana Twitter pra dan pasca Elon Musk. Nah sekarang ini kita jadi tahu perasaan orang Amerika dan orang Eropa itu pro Palestina. Umumnya ya, umumnya. Makanya saya seringkali berkata dalam tweet-tweet saya mengatakan Palestina kalah secara militer tapi menang dari sudut simpati global. Jadi saya ulang lagi, Palestina kalah secara militer tapi menang dari sudut simpati global. Nah, Timur Tengah itu juga kurang lebih sama. Terutama negara-negara Arab, minus Iran ya. Minus Iran dan beberapa proksinya. Negara-negara Arab itu rakyatnya semua itu ya pro Palestina. Tetapi negaranya dari sudut pemerintahnya, mereka, kalau Amerika jelas, Amerika pemerintahnya pro Israel tanpa syarat, baik itu politisi Partai Demokrat maupun Republikan, semua. Pokoknya kalau urusan politisi di Amerika tidak ada yang berani menampakkan sikap pro Palestina, tidak ada, semua sama. Ya karena apa? Ya karena lobby Yahudi jelas itu. Sekarang, nah saudara-saudara, kalau Anda mengikuti Twitter, itu ada satu potongan wawancara dengan Mohammad Reza Shah Pahlavi, Shah Iran yang kemudian jatuh itu. Nah pernah ada potongan wawancara. Jadi Shah Reza Pahlavi itu dalam wawancara itu mengatakan begini,
Dia mengatakan bahwa Amerika itu, dan ini agak mengagetkan bagi yang wawancara wartawan Barat. Dia mengatakan bahwa Amerika itu sudah dikuasai oleh orang Yahudi, medianya, perusahaan, korporasinya, pemerintahnya, semua sudah dikuasai oleh lobby Yahudi. Itu wawancara terjadi tahun 77 atau 78 sebelum dia lengser. Pada zaman itu saudara-saudara mengatakan saja bahwa Amerika dikuasai lobby Yahudi itu seperti itu haram mughaladzah itu. Gak mungkin mengatakan begitu pada tahun 70-an. Itu kalau Anda sebagai politisi Amerika mengatakan bahwa Amerika dikuasai lobby Yahudi, habis karir politik kamu. Kalau Anda profesor di kampus, Anda akan kehilangan jabatan. Langsung di cancel. Itu tahun 70-an. Bahkan ini masih terjadi belum lama ini. Jadi mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ada seorang profesor terkenal ahli hubungan internasional dari University of Chicago, namanya Profesor Mearsheimer. Sekarang videonya banyak sekali di YouTube. Profesor Mearsheimer ini nulis buku sekitar 4 tahun yang lalu tentang lobby Yahudi dan pengaruhnya di Amerika. Pertama kali ada buku ditulis oleh sarjana yang beneran dari kampus, bukan wartawan ya. Sarjana beneran dari kampus kelas tinggi. Mearsheimer ini dari University of Chicago, ini salah satu perguruan tinggi terkenal, bergengsi di Amerika. Ada profesor yang reputasinya seperti itu nulis tentang lobby Yahudi. Itu luar biasa, perubahan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Amerika. Artinya apa? Orang sudah berani ngomong tentang lobby Yahudi. Zaman Shah Iran dulu nggak ada orang berani. Ya Shah Iran mengatakan begitu karena dia di Iran. Itu pun dia antainya Amerika loh dia. Sebagai antek Amerika mengatakan begitu itu luar biasa. Sampai wartawannya mengatakan, "Sir, are you serious to believe that America is under influence of Jewish lobby?" Oh, serius ini? Pertanyaannya mungkin wartawannya juga pura-pura serius, sebenarnya dia udah tahu sudah. Serius, Anda percaya Amerika dikuasai lobby Yahudi? Gila apa? Kira-kira begitu. Pada tahun itu gak ada. Kalaupun ada yang tahu nggak berani ngomong. Sekarang saudara-saudara, sekarang di X ini omongan seperti itu udah biasa. Sudah biasa. Sekarang ini banyak podcast besar, influencer besar. Saya bisa sebut beberapa. Tadi itu Candace Owens, Tucker Carlson, kemudian satu lagi Alex Jones. Ini orang yang kalau dia podcast itu yang nonton ratusan ribu. Dan dia mengatakan dengan terus terang, kami bangsa Amerika tidak ada urusan dengan Israel, urusi perkara kamu sendiri. Saya sendiri sedang sibuk ngurusi urusan domestik kami. Udah begitu terus terang. Dan yang mengatakan itu sudah banyak sekali. Jadi saudara-saudara, sekali lagi ini. Nah, kembali kepada pemimpin Islam di Timur Tengah. Pemimpin Islam di Timur Tengah ini pemerintahnya yang minus Iran ya saya sih dengan terus terang mengatakan ya mereka ini sebetulnya pro Palestina tapi tidak berani terus terang karena menyangkut survival dan keberadaan mereka sebagai sebuah negara. Jadi yang jadi taruhannya itu ya negara mereka memang. Negara seperti Saudi Arabia dan negara-negara teluk yang lain seperti Emirat Arab, Qatar. Saya paham Mas Cak Mus ya. Saya paham kenapa mereka ikut Abrahamic Accord. Ya Abrahamic Accord itu kan desain Trump untuk menunjukkan negara-negara Arab supaya pro Israel dan tunduk kepada Amerika. Kenapa mereka begitu ya? Ya memang kalau tidak begitu habis kan. Ya